Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami di waktu kami yang sedikit ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau yang sudah kami puji-puji, kami sembah Engkau bertahta di dalam hidup kami, di sekeliling kami Tuhan. Sehingga Engkau sendiri dengan Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti akan firman-Mu dan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudaraku semuanya, luar biasa ya. Sekarang sudah mulai agak longgar ya, eh, prokes yang harus kita jalani, tapi tetap harus hati-hati. Dan hari ini kita mau diberkati firman Tuhan dengan judul Authentic Worshipper ya. Jadi penyembah yang otentik ya. Saya sengaja pakai kata ini. Sebenarnya kata yang sering dipakai adalah true worshipper. Tapi supaya lebih bisa relate ya, karena true sejati ya, benar sejati berarti juga otentik ya, karena kalau sekarang kita di marketplace itu sering ketemu dengan barang-barang yang KW ya, jadi Tuhan tidak mau penyembah yang false worshipper, tidak juga mau penyembah yang KW ya. KW dengan otentik itu kadang-kadang agak mirip ya, agak mirip tapi tidak sama ya. Dan yang KW itu biasanya kalau kita beli barang-barang yang KW itu kelihatan mirip tapi begitu terkena sesuatu zat ya atau sudah lama dipakai, maka akan kelihatan KW-nya gitu. Tapi kalau yang otentik mau kena panas ya, kalau kita beli perhiasan misalnya mau kena parfum, mau kena apapun itu nggak pudar. Nah, jadi Tuhan mencari ya kan, Tuhan bilang katakan Tuhan mencari penyembah benar. Berarti penyembah yang otentik yang dalam segala keadaan tetap bisa menyembah Tuhan. Nah, kenapa warnanya hitam? Ya, saya punya reason untuk ini. Karena apa saudaraku? Karena otentik itu, keotentikan seseorang itu sangat terlihat dari integritas ya. Integritas itu teruji pada saat apa? Pada saat malam. Semua orang bisa kelihatan baik ya, semua orang bisa kelihatan hebat. Tapi ketika ada kegelapan, kekelaman, masalah, maka disitulah dirinya sebenarnya yang terlihat. Nah, jadi untuk menguji apakah kita seorang penyembah yang otentik apa bukan, maka cara pengujiannya adalah malam hari. Ya. Kita lihat dari role model kita ya, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga pernah punya masa paling gelap dalam hidupnya, yaitu ketika semua dosa kita ditanggungkan atas dia. Jadi bukan ketika dia dicambuk, ya dia ngerasakan sakit. Kita melihat film The Passion of the Christ itu pertama kali saya nonton tuh saya nangis bombay saudaraku ya, karena nggak pernah saya bayangkan sedemikian rupa kekejaman yang terjadi di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Tapi bukan itu. Bukan saat dia sakit, bukan saat dia dibetray, ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah dia baikin, yang sudah dia ajar selama 3 tahun lebih, bukan ketika orang-orang yang sudah menerima berkat kesembuhan, ya kecukupan makanan yang semua sudah dialami selama 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus, dan di mana orang-orang itu pada saat dia disalibkan? Bukan pada saat itu, tapi pada saat ketika seluruh dosa kita ditanggungkan atas dia, dan dia menjadi terkutuk. Ya, karena dikatakan orang yang disalib itu terkutuk. Kenapa terkutuk? Langit nggak terima, tergantung kan saudara ya. Langit nggak terima, bumi pun nggak terima. Itu sebabnya kematian yang paling menyedihkan itu bukan dipancung, bukan ditembak, bukan dibunuh dengan kejam, tapi disalib. Ya, itu sebabnya Daud kalau ketika melihat Saul dengan anak-anaknya digantung, dia kan cepat bilang kan, cepat ambil, karena itu adalah kematian yang paling menghinakan. Nah, jadi ketika seluruh dosa kita ditanggungkan, kenapa itu saat paling gelap? Karena Bapa meninggalkan Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada saat itu, pada masa paling gelap, Yesus berkata ayat tadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Itu dikutip di dalam Injil ya, Injil berkata, Eli Eli lama sabatani, itu kutipan dari kitab Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi luar biasa ya saudara. Nah, saya mau katakan saudara, kalau saudara baca kitab Mazmur berulang kali, setiap kali karena saya seorang worshiper, saya banyak mendalami Mazmur, saudaraku. Mazmur itu bukan kitab seperti kalau kita baca kitab Matius, Markus, itu kitab. Ya. Tapi kalau Mazmur itu bukan seperti itu adalah nyanyian. Jadi kalau ada 150 pasal ya di dalam kitab Mazmur itu nyanyian. Ya, tadi saya sangat diberkati ya ketika Pak Riki menuntun kita ya, melit kita dalam worship ya. Wah, luar biasa loh Pak. Sekarang
alat-alatnya juga udah mantap ya. Saya ingat dulu pertama kali kita Zoom meeting ya, suaranya masih pak puk ya. Kemudian alatnya mungkin masih minim karena kita masih belajar ya, dan waduh progresnya luar biasa, salut ya buat PD Karipka ya. Jadi itu Mazmur. Jadi bayangkan di dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib pada masa paling gelap dalam hidupnya, dia kutip 2 Mazmur loh saudara. Berarti Mazmur itu adalah kutipan dari nyanyian. Karena kalau orang Israel kan kalau baca kitab itu nggak sama kayak kita ya. Mereka berlagu. Ya jadi kayak saudara sepupu kita ya. Makanya mereka bisa hafal karena kalau kata-kata diberi lagu itu lebih mudah kita hafalnya. Kenapa kita kalau nyanyi itu lebih mudah hafal? Dulu saya ingat ya, kalau zaman masih kuliah dulu ya, itu ada rumus, masih SMA itu ada rumus kimia kan saudara, yang berapa unsur itu kan susah sekali ngafalinya. Jadi ada yang bikin lagu itu saudara, begitu jadi lagu kita bisa hafal. Nah makanya orang Israel kalau baca ayat itu kayak nyanyi, kayak orang mengaji gitu saudara ya. Nah tapi kalau Mazmur ini really nyanyian. Jadi bayangkan pada saat dia tergantung di kayu salib, pada saat dia terkutuk, dia kutip 2 ayat ya dalam Mazmur. Jadi artinya apa? Kehidupan penyembahan itu tetap ada. Bahkan ayat ini saudara, kalau Eli Eli lama sabatani, ini di ayat selanjutnya tuh yang sering kita dengar, yang sering dikutip kalau kita menyembah. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Nah itu selanjutnya ini saudara, selanjutnya dari ayat ini, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Bayangkan di saat kelam itu pun nyanyian pujian itu masih ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Nah tapi saya mau ajak ke atasnya. Ayatnya powerful sekali. Tadi kan ayat Eli Eli lama sabatani. Itu dari sebuah lagu, Mazmur 22 ayat 1, untuk pemimpin biduan, untuk worship leader. Catatan untuk worship leader. Menurut lagu Rusa di kala fajar. Fajar ini dawn. Ya, jadi bukan fajar yang sudah matahari menyingsing. Ini adalah dawn. Itu adalah kekelaman yang paling kelam di dalam 24 jam. Jadi itu gelap. Menurut lagu Rusa di kala gelap. Mazmur Daud. Ya, jadi kenapa harus ada ini? Ini saya pikir itu menentukan ritme. Ya. Karena apa? Karena mereka kan selalu melihat ya rusa itu seperti apa, perilaku rusa itu seperti apa. Nah ternyata saudara, berarti ini lagu dinyanyikan dengan tempo cepat. Ya, jadi kata rusa di sini ada saudara. Nah kita mau belajar dari rusa karena saat Yesus pada masa kekelaman dia ada mengutip ya, menyentuh perkataan tentang rusa. Ya, lagu yang dinyanyikan tuh image-nya tentang rusa. Nah kenapa rusa? Saya percaya itu tempo ya. Kenapa? Rusa, fakta tentang rusa, paling aktif, paling agresif, paling bergerak cepat pada saat gelap. Jadi kalau nyanyi lagu Mazmur 22 itu tempo mungkin tempo mungkin Pak Riki ya di atas 100 kali ya Pak Riki ya. Bukan melo nih lagunya saudara. Nah kenapa? Karena rusa itu pada saat gelap paling agresif bergerak. Kenapa dia bisa aktif bergerak pada saat gelap? Karena dia ditopang oleh 3 karakter, tiga kondisi tubuhnya. Dan ternyata Alkitab nggak bohong. Kalau saudara-saudara ketik di dalam Alkitab digital saudara, ya lebih mudah ya carinya ya, konkordansinya. Seperti rusa. Maka akan keluar 3 hal tentang rusa, yang mencerminkan tentang rusa. Yang pertama, seperti rusa. Mazmur 42 ayat 2 ya. Ini judul lagunya, Kerinduan kepada Allah, itu judul perikopnya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa yang pertama, merindukan sungai yang berair. Saya beri poin yang pertama ini, pada masa yang gelap, aktiflah, bergerak cepatlah, agresiflah, cari Tuhan. Bagaimana pemazmur mengilustrasikan kita harus aktif cari Tuhan, ya? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, dulu saudara setiap kali nyanyi lagu seperti rusa rindu, saya tuh bingung saudara. Karena nggak pernah lihat rusa kan kita ini ya. Kita kalau mau lihat rusa di mana? Bukan di hutan kan, di mana? Di Kebun Raya Bogor. Perilakunya udah berubah saudara. Karena nggak sama dengan rusa yang ada di iklim yang seharusnya. Nah, jadi saudara, bingung saya, kenapa harus seperti rusa? Kenapa nggak seperti domba gitu loh saudara ya? Nah ternyata saya coba cari-cari tahu tentang rusa. Carinya di mana? Di website The Deer Hunter, pemburu rusa. Maka fakta tentang rusa yang sangat menarik. Benar loh seperti tadi Mas Pur katakan, harus tinggal dekat mata air. Hidup rusa depend on water. Hidup rusa depend on water. Nah, tadi kan dikatakan pada saat malam
dia geraknya cepat. Bukan berarti saat siang dia nggak bergerak, saudara. Kita sering lihat foto-foto kan rusa itu bergerak pada siang hari kan. Tapi dia bisa bergerak di malam, itu paling agresif karena hewan lain tuh tidur, hewan lain nggak bisa bergerak, dia bisa bergerak, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya dia harus tinggal dekat mata air karena begitu banyak kelenjar keringat yang dia keluarkan, itu harus digantikan. Makanya pemazmur berkata, mengilustrasikan kerinduan kepada Allah, mencari Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi cari Tuhan, rindu Tuhan pada masa yang gelap. Ini kan kalau saya pikir-pikir, saudara, kita pernah masa paling gelap tuh pada masa awal-awal pandemi, pada saat progres pandemi itu ya, saudara ya. Waduh, itu udah kehidupan nggak jelas, kesehatan nggak jelas, mau ke rumah sakit juga susah, belum bisnis pekerjaan usaha juga ngalami masa yang gelap, dan kita sudah lalui itu. Nah, sekarang kita sudah mau keluar dari sana. Jangan sampai kehilangan momentumnya, saudara. Ya. Pada masa yang gelap, orang sering cari Tuhan, kan? Itu sebenarnya Tuhan katakan Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, remuk hatinya, nggak tahu lagi mau ngapain, nggak tahu lagi bergantung kepada siapa, baru cari Tuhan. Nah, hendaknya kita seperti rusa, waktu gelap kita cari agresif, tapi pada waktu tidak gelap pun kita tetap mengikut Tuhan. Kita hidup kita tuh bergantung sama Tuhan, seperti rusa bergantung pada air. Ya, kita lihat di sini ya. Agresif itu cari Tuhan, jangan cari jawaban. Orang yang kalau lagi kesusahan saja baru datang sama Tuhan, itu berarti bukan cari Tuhan. Cari jawaban itu, saudara. Begitu ketemu jawabannya, dia akan tinggalkan Tuhan. Nah, kita belajar dari Musa, ya, Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, ini kisah menarik, saudara ya. Karena apa? Karena Tuhan kasih jawaban sama Musa. Tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, aku ini kalau deket-deket sama orang Israel, ini dalam bilangan Keluaran 33 ya, saudara. Aku ini kalau deket-deket sama orang Israel, ini aku murka. Karena apa? Menggerutu aja kerjanya. Ya. Kalau ada persoalan, masa yang gelap, menggerutu. Kemudian bilang apa? Ngapain ikut Tuhan? Mendingan kami di Mesir jadi budak. Artinya kan nggak setuju ikut Tuhan, jalan sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang begini, gini aja Musa, kalian terus jalan ke tanah Kanaan, tapi malaikat yang bimbing kalian. Bukan aku, kata Tuhan. Jadi berarti Tuhan tidak beri dirinya. Tapi diberi apa? Second best lah ya, saudara ya. Malaikat kan itu agentnya Tuhan juga. Tuh Tuhan bilang, nanti di sana, raja-raja itu dikalahkan. Berarti ada jawaban. Ya, saudara. Perginya sama siapa? Malaikat, bukan Tuhan. Musa ngomong gitu loh, saudara. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa itu nggak pernah cari jawaban. Dia cari Tuhan. Kenapa? Kalau dia ketemu Tuhan, maka segala jawaban dia akan terima. Amin. Kalau cuma kasih jawaban, tapi bukan Tuhannya, saudara, maka kita nggak punya fondasi yang kuat. Kan nggak mungkin hidup kita ini nggak pernah ada, sudah selesai satu masalah, dapat jawaban, kan ada masalah lain lagi. Bayangkan kalau kita cuma punya jawaban A, kemudian kita masuk dalam masalah B, kita nggak punya Tuhan, siapa yang akan tuntun kita? Itu sebabnya seperti rusa, bergantung pada air, demikianlah hidup kita bergantung kepada Tuhan. Ya, saya sangat terkesan ketika Tuhan Yesus, kan baru-baru ini kita merayakan ya, saudara, sudah merayakan kematian, sudah merayakan kebangkitan, dan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia cari murid-muridnya. Murid-muridnya itu lagi mencari ikan. Semalaman nggak dapet. Ini saudara bayangkan, murid Yesus itu nelayan. Nelayan itu pinter cari ikan. Tahu cari ikan itu di mana, saudara. Dan pasti sudah kiri, kanan, depan, belakang, dia sudah cari. Nggak ketemu ikan. Terus Tuhan Yesusnya bilang, tebarkanlah jalamu ke kanan. Ya, dan mereka taat. Waktu mereka tebarkan jalan mereka ke kanan, mereka dapat ikan yang banyak sampai jalannya hampir robek. Itu sebabnya harus ketemu Tuhan. Ya. Pepatah Cina berkata, jangan berikan kepada orang itu ikan, tapi berikan kepada dia kailnya, metodenya. Nggak cukup, saudara. Metode bisa berubah. Ya, sekarang kan kita ngelihat ya, metode marketing sekarang berubah kan? Ya nggak. Dulu orang itu anggap remeh tuh berjualan online. Ya, sekarang ada sampai riset katanya ibu-ibu berdaster yang jualan online shopping itu penghasilannya besar sekali. Yang dianggap remeh loh, saudara, cuma di kamar pakai baju ini, orang langsung pesan. Waduh, itu dalam satu hari bisa jualan banyak. Jadi akhirnya online, metode online yang nggak dilirik sekarang dilirik. Artinya metode bisa berubah. Amin. Tapi ada satu yang nggak pernah berubah. Itu namanya Tuhan. Makanya jangan hanya berikan metode, berikan kepada dia Tuhan.
Pakai metode kiri kanan depan belakang, sudah tebar jalan nggak ada hasil. Tapi begitu ketemu Tuhan, Tuhan berfirman kepada kita, maka apa saudara? Segala jawaban akan kita terima. Dan catat dalam hidup kita, yang loyal kepada kita hanya Tuhan. Orang terdekat sama kita juga bisa nggak loyal dan tanda petik. Bisa diambil Tuhan kan? Nggak sama-sama kita lagi. Mungkin sudah pulang ke rumah Bapak. Nggak bisa sama-sama terus. Pekerjaan, nggak ada yang loyal saudara sama kita. Di ministry juga sama saudara. Nggak ada yang loyal. Saya dulu ingat waktu saya zaman artis rohani saudara. Waduh, awal-awal di satu ministry ini saudara. Semua kesempatan pelayanan diberikan. Dapat prioritas. Tapi suatu ketika saya berdiri di mimbar, saya berpikir begini, kalau suatu ketika aku nggak under label ini, atau ada penyanyi baru, ya, yang mungkin lebih bertalenta, lebih baik dari saya harus siapkan mental saya, dan sekarang saya akan harus siap digeser. Mengerti tanda petik ya? Tidak dapat kesempatan dan prioritas. Benar terjadi, saudara. Jadi nggak ada manusia yang setia. Pekerjaan pun nggak bisa setia sama kita. Ministry juga sama. Waduh, hari ini dipakai jadi worship leader yang luar biasa. Semua jadwal penuh. Tiba-tiba muncul worship leader yang baru, saudara. Dengan urapan lebih baik lagi. Kemudian diberikan. Kalau nggak siap, sakit hati, saudara. Tapi ada satu yang setia. Ketika dia berkata, saat kamu tidak setia pun, aku tetap setia. Makanya kejar itu, saudara. Ada satu kisah yang mengharukan sekali ya. Tuhan Yesus sudah tahu, Petrus bakal menyangkali. Enggak Tuhan, nyawa pun akan kuberikan kepadamu. Waduh, on fire main Tuhan. Tuhan udah tahu dia bakal menyangkal. Tapi Tuhan bilang begini, waktu kamu nanti udah sadar, ya berarti Tuhan akan terus mengingatkan dia, menyertai dia bahkan saat dia menyangkali Tuhan Yesus. Pada saat kamu sudah sadar, kuatkanlah teman-teman. Jadi pada saat kita nggak setia pun Tuhan Yesus setia. Makanya seperti rusa ya. Ayo cari Tuhan lebih lagi, sungguh lagi. Nah yang kedua saudara seperti rusa ya. Apa yang ada dalam diri rusa? Kita ayatnya dulu. Kejadian 49 ayat 21. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Jadi kalau perkataan penghabisan itu penting ya. Wasiat. Pada saat kejadian 49 ayat 21 ini wasiatnya untuk siapa saudara? Untuk Naftali. Ya dikatakan begini. Naftali adalah seperti rusa, ya ada kata seperti rusa di sini, betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Nah, kalau kita coba cari tahu kedalaman ayat ini, Naftali itu artinya bergulat, wrestling. Kapan orang bergulat? Pada saat gelap. Amin. Pada saat ada persoalan, bergumul, bergulat, berjuang. Ia akan, Naftali, orang yang berjuang itu, yang bergulat itu, yang wrestling itu, akan melahirkan anak-anak indah. Akan menghasilkan, mengeluarkan anak-anak indah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Naftali gave goodly words. Goodly words itu adalah kata-kata pujian, kata-kata praise, kata-kata ucapan syukur itu adalah kata-kata pujian. Jadi kata-kata yang indah. Jadi pada masa yang gelap, aktiflah, bergerak cepatlah. Semakin banyaklah bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, kita lihat fakta tentang rusa. Kalau tadi kan rindu air. Nah, kalau yang kedua, fakta tentang rusa, matanya, saudara. Kenapa dia bisa bergerak di saat gelap? Karena dia bisa melihat dengan jelas dalam gelap. Ada hewan-hewan seperti ini, saudara. Burung hantu, kelelawar, ya makanya kan dibilang kayak kalong lu, ya, malam keluar yang dugem-dugem, saudara ya. Pagi baru tidur, saudara ya. Kan bisa melihat dengan jelas dalam gelap. Kalong, saudara, kelelawar bisa lihat. Kenapa nggak dikatakan seperti kelelawar? Nggak dikatakan seperti itu, saudara ya. Kenapa? Karena harus memenuhi persyaratan suka air. Yang kedua, bisa melihat dengan jelas. Nah, rusa memenuhi persyaratan itu. Ya, saudara ya. Kucing juga matanya bersinar ya kalau gelap ya. Tapi kucing takut air, saudara ya. Burung hantu nggak suka air. Jadi harus seperti rusa, bisa lihat dengan jelas dalam gelap. Nah, kita bilang, Tuhan, gimana caranya mataku bisa bersinar seperti mata rusa, jadi bisa lihat dengan jelas. Cara membuat mata bercahaya. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan, firman Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi cara membuat mata, tentunya bukan mata jasmani, saudara ya. Mata rohani kita, waduh gelap semua di depan kita, nggak tahu jalan keluar, saudara. Kayaknya kok malah dibawa kepada kehancuran.
maka saudara dan saya harus bergerak cepat, harus lebih banyak baca firman Tuhan, karena perintah Tuhan itu murni. Dia akan menyucikan segala sesuatu yang membuat mata kita nggak bisa melihat cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan membawa kita keluar dari persoalan kita, membuat mata kita bercahaya. Nah, saudara, banyak baca firman Tuhan, ya saudara, itu akan membersihkan cara kita melihat. Iman itu kan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum lihat. Ya. Nggak lihat bahkan, nggak lihat apa-apa. Tapi firman memberikan pengharapan. Sehingga apa? Pengharapan itu membuat mata kita percaya dan kita percaya pasti ada masa depan yang penuh pengharapan. Nah saudara, fakta tentang mata rusa lagi, kenapa kita harus bersyukur? Firman Tuhan yang membuat kita bersyukur, memiliki jarak pandang mata yang luas, 310 derajat. Nah saudara lihat itu matanya ada di sini saudara ya. Akibatnya jarak pandangnya almost, hampir 360 derajat. Supaya apa saudara? Untuk melindungi si rusa ini. Makanya saudara kalau kita lihat di film-film ya, singa ada di belakang dia. Kok dia bisa lari saudara? Bukan dia bisa cium baunya. Nggak ada disinggung-singgung tentang penciuman di sini saudara. Karena matanya 310 derajat. Saudara bayangkan 310 derajat. Kalau kita kan 180 ya. Kita hanya bisa lihat sebatas sisi. Tapi kalau dia sampai yang di belakangnya 310 derajat, dia bisa lihat. Makanya dia bisa menyelamatkan diri. Nah, kenapa Tuhan nggak berikan saya mata 310 derajat? Berbahaya. Mata kita 180 derajat saja, saudara. Ibu-ibu jalan di mall bisa ngeliat sale ada di belakang, saudara. Ada mata virtual, saudara, yang di belakang. Bisa melihat, terus maka suaminya bingung, ketentengannya jadi banyak. Jadi artinya apa, saudara? Wide focus. Thinking out of the box. Nah, caranya bagaimana? Dengan pakai mata Tuhan. Kalau Tuhan lihat itu, saudara, Tuhan tuh bisa lihat yang nggak kita lihat saat ini. Ketika Tuhan berkata dalam Yeremia 29:11, masa depan yang indah, penuh pengharapan. Tuhan udah lihat, orang Israel belum lihat. Jadi Tuhan itu wide focus, the widest focus. Mereka belum bisa lihat kan? Itu kan Yeremia 29 waktu mereka itu yang dikatakan doakanlah tempat di mana engkau aku buang. Ya Yeremia 29 ayat 6 ya saudara. Ayat 11-nya baru Tuhan bilang, kamu punya masa depan penuh harapan. Belum lihat. Bagian kita cara melihatnya percaya. Nah, cara mempermudah percaya adalah dengan bersyukur, dengan memuji Tuhan. Karena bersyukur itu membuat angle kita jadi luas ya saudara. Daud ketika ada persoalan, kenapa dia tulis lagu? Itu membuat dia wide focus. Maka dalam Mazmur 42 ayat 5 dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Orang yang gundah itu nggak mungkin nggak punya persoalan. Gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka seperti rusa, saudara. Bergerak cepat, gercep untuk apa? Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ketika dia memuji Tuhan, ketika dia bersyukur, maka dia dipersiapkan untuk wide focus. Waktu dia pura-pura gila nih saudara ya, saya ceritakannya ilustrasinya di depan Raja Akis, apa yang dia lakukan? Ya, dia udah pura-pura gila, dia begitu ketakutan. Dia tulis lagu yang sangat indah itu Mazmur 34 dan Mazmur 56 itu paralel. Dua lagu loh saudara. Waktu pura-pura gila karena masalah begitu berat. Kenapa dia tulis lagu? Dia katakan, I magnify you, Lord. Magnify itu memperbesar. Ya. Memperbesar itu seperti pakai teleskop. Ya, jadi ngelihat bintang yang kecil ketika pakai teleskop jadi besar. Itu namanya I magnify. Bintang itu besar. Tapi karena jauh kelihatan kecil. Tapi kalau kita pakai teleskop, bintang itu really besar. Amin. Segitu besarnya sampai yang lain tuh nggak bisa kita lihat lagi. Karena terlalu sangat besar. Jadi artinya, saudara, bukan masalah kita pergi. Tapi fokus kepada Tuhan membuat kita mendapatkan pengharapan. Nah, sebelum saya sampai ke bagian ketiga, terakhir saya cerita nih. Kami gereja, ya kami menggembalakan jemaat kecil, saudara ya. Itu udah nyaman di daerah Menteng sebelum pandemi. Tiba-tiba jemaat kecil ini keuangan tuh 20-80. Jadi 20% itu membiayai yang 80. Jadi saudara bisa bayangkan, kebanyakan jemaat itu adalah kalangan bawah. Tapi Tuhan pelihara bertahun-tahun. Tiba-tiba pemiliknya mau menaikkan harga atau kami keluar dari situ dan diberi waktu sebulan. Waduh, bingung lah saudara. Menteng nih saudara. Memang menteng kita menteng agak coret dikit lah saudara. Tapi masih menteng saudara. Daerah sana itu mahal sekali. Kita cari-cari nggak dapat. Akhirnya dapatlah saudara. Di sebuah tempat. Di bawahnya rumah makan Batak. Lantai 1-2. Waduh.
Jadi lantai 3 tuh mesti, aduh itu mesti soundproofnya tuh mesti tebal saudara, karena orang Batak ini habis nyanyi, habis makan nyanyi-nyanyi, makin makan banyak makannya, makin keras nyanyinya saudara. Itu kalau nggak soundproof saudara, sampai itu ke lantai 3 kita lagi ibadah, tiba-tiba ada orang nyanyi kan, Nasunang Dohita. Waduh saudara, ini ibadah apa mau nyanyi apa ini saudara ya. Dan kemudian saudara, itu mereka itu nyanyi-nyanyi itu bisa sampai jam 12 malam. Ya, lebih lama dari waktu ibadah, doa malam, saudara. Nah, karena udah jam 12 malam, akibatnya apa, hari Sabtu malam, itu nggak sempat cuci-cuci piring, kan udah karyawannya udah capek, saudara. Jadi kami ibadah besok pagi, itu kan kami harus lewat lagi dari restoran itu, tuh naik ke lift, masuk ke lift, naik ke, aduh aromanya tak sedap, saudara ya. Jadi itu menderita, harus lewat kursi-kursi di lantai 1, itu kayaknya nggak nyaman. Tadinya waktu sebelumnya di Menteng, itu enak sekali, saudara ya, di atas Hero, jadi itu liftnya itu jalan sendiri, nggak kena-kena ke yang lain. Waduh, itu banyak yang ngeluh-ngeluh. Tapi gereja kami ini suka nyembah, saudara. Jadi sebelum pandemi, walaupun gereja kita kecil, kita punya acara worship fajar. 4:30 pagi setiap hari Sabtu kita datang ke gereja, kita nyembah. Ya saudara, haus sekali akan Tuhan. Karena Tuhan suruh nyembah. Ada di tengah minggu juga banyak penyembahan. Ya, selama Zoom juga nggak pernah, sampai sekarang nggak pernah berhenti itu namanya penyembahan. Saya bilang begini, ayo kita bersyukur saja. Aduh, nggak enak. Asyur-asyur tuh nunggu di depan pintu. Kadang-kadang ada orang mau ke restoran. Loh, kok disalamin mau ke restoran? Kirain mau ke gereja, ke restoran, saudara. Aduh, tuh nggak enak. Baunya loh, Bu. Dia lift juga jadi bau B2, saudara. Saya bilang, bersyukur saja. Ya, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Waktu pandemi, 2 tahun nggak bisa dipakai. Tapi disitulah Tuhan pelihara kami. Karena walaupun bau-bau gitu, saudara, itunya lebih murah gitu loh ya. Jadi nggak dipakai pun kayaknya nggak terlalu, ya nothing tulus lah saudara, ya biaya lebih murah, dan kami bisa tetap melayani jemaat lewat dalam Zoom meeting, saudara dipeliharakan. Jadi artinya tidak ada juga kos yang keluar ya. Karena saya dengar banyak gereja yang tutup, sudah menyedihkan. Selama pandemi saya dengar di daerah Tangerang 14 gereja tutup. Kenapa? Nggak sanggup lagi, saudara, bayar semuanya. Ini jemaat tidak pergi keluar, tidak pergi jalan-jalan. Kan sekarang kita nggak bisa cek lagi, saudara. Jemaat kita ini ikut ibadah kita nggak kalau pakai online begitu, saudara ya. Totonya udah ikut gereja-gereja besar yang musiknya lebih bagus, begitu ya, saudara. Cuci mata. Enggak, saudara pelihara. Jemaat juga tetap aktif memberi, karena mau lihat, karena Tuhan suruh membeli. Mata mereka supaya bisa bersih tuh. Tuhan bilang, kamu mau lihat jalan keluar. Ayo, di masa kesesakan kita ajarkan itu. Malah bisa bantu gereja lain, kita bisa support gereja yang di Kalimantan. Itu di masa pandemi loh, saudara. Kenapa? Hidup yang bersyukur itu membuat mata kita bersih. Ternyata diberi tempat yang kelihatannya nggak nyaman, itu cara Tuhan memelihara di masa sulit. Bahkan di masa sulit pun masih bisa jadi berkat. Bagian yang terakhir, saudara. Pada masa yang gelap, ya, aktiflah berharap saat menantikan waktu Tuhan. Kata seperti Rusa yang ketiga, Yesaya 35 ayat 6, ya, judulnya keselamatan bagi umat Tuhan. Jadi artinya ada keselamatan, ada jalan keluar. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, ya. Orang lumpuh akan melompat, berarti ada jawaban. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun. Terjadi mujizat, ya saudara. Di padang gurun yang nggak ada air, ada mata air memancar. Dan sungai di padang belantara. Padang belantara yang nggak ada sungai, tiba-tiba ada sungai. Ada jalan keluar. Jadi artinya begini loh, saudara. Untuk persoalan gelap itu nggak akan selama-lamanya gelap. Akan expired juga itu gelap. Akan ada jalan keluar. Tapi berjalanlah bersama Tuhan sampai menerima jalan keluar. Jangan seperti orang Israel. Terima jawabannya, tapi nggak terima Tuhannya. Jadi akibatnya apa? Bagian terbesar mereka akhirnya binasa di padang gurun. Seperti rusa. Kita lihat ya, fakta terakhir tentang rusa. Saudara akan sering lihat ini kalau di Israel. Kan banyak bukit-bukit ya. Manusia udah nggak bisa naik ke atas, sudah susah, kecuali panjat tebing, pakai alat. Kenapa rusa bisa berdiri di sana? Kakinya mampu berjejak di bukit yang tinggi dan sulit. Karena Tuhan buat taji-taji kakinya itu kayak bisa mencengkeram. Jadi kalau orang lagi rock climbing, itu kan pakai alat-alat. Nah, kira-kira seperti itulah. Alat-alat itu bisa berjejak, membuat dia berjejak di bukit-bukit yang sulit. Jadi ketiga syarat itu, haus, seperti haus air, seperti demikianlah kita dengan Tuhan. Yang kedua, matanya bersinar. Jadi pada malam hari tetap bisa aktif bergerak, demikianlah kita juga dengan Tuhan. Yang ketiga,
kaki kita juga dibuat Tuhan akan mampu berjejak di bukit Yesus. Sehingga Tuhan katakan tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu, karena pertolongan Tuhan membuat kita mampu berjejak di bukit-bukit yang sulit. Nah, saudara, Habakuk 3:18 ya, ada dikutip juga, tapi ada tambahannya seperti kaki rusak ya. Ini kan Habakuk 3 ini kan cerita tentang orang yang masa pandemi gini kehilangan segalanya ya. Pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Dan Habakuk 3 ini nyanyian, saudara ya. Satu nyanyian yang bukan ada di Mazmur, Habakuk 3 ini nyanyian. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa aku bersorak saat aku kesesakan, saat pohon ara tidak berbunga, saat pohon anggur tidak berbuah? Karena Tuhan itu pasti menyelamatkan aku. Jadi kita sudah lihat dengan mata yang jelas, mata rohani yang jelas, Tuhan akan menyelamatkan aku. Dia tidak akan tinggalkan aku. Petrus yang menyangkali Yesus saja Tuhan sudah menyiapkan cara penyelamatan imannya Petrus. Amin. Demikian kita, saudara. Kemudian ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan, nah ini ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kadang-kadang kita heran, kok Tuhan izinkan saya ngalami ini. Tuhan biarkan kita berjejak di sana, supaya ketika kita diselamatkan Tuhan, kita bisa cerita kepada banyak orang dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Jadi saudara, keotentikan kita akan teruji di masa yang gelap. Amin. Caranya supaya kita jadi otentik, ya itu tadi seperti tadi saudara ya. Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan pernah mendekat kepada Tuhan karena mau jawaban. Pertama boleh, tapi semakin ikut Tuhan, awal-awal kan banyak orang ikut Tuhan karena jawaban kan, KKR, rame, butuh kesembuhan ilahi. Tapi berapa banyak orang yang tetap sungguh ikut Tuhan sesudah KKR? Kalau semua mereka yang sudah disembuhkan itu sungguh-sungguh ikut Tuhan, gereja udah penuh, saudara. Amin. Tapi kenapa kursi gereja masih banyak yang kosong? Karena banyak yang cuma cari jawaban. Kita jangan seperti itu, saudara. Kemudian saat yang gelap pun, saudara, banyaklah bersyukur. Ya, bersyukur itu membuat kita bersih mata kita dari segala kecemasan, dan segala tidak ada pengharapan. Dan kemudian membuat kita juga, saudara, wide angle. Ya, membuat bisa berpikir, melihat out of the box. Dan ketiga, saudara, ya, semakin berharap sekalipun belum ada jalan keluar. Hari-hari ini saya bilang sama Tuhan, terima kasih lewat banyak persoalan yang sulit, baik secara pribadi, baik secara pelayanan. Sesudah keluar dari sana, saudara, waduh, bisa cerita sama orang. Ya, saudara. Sekarang saya bisa cerita sama jemaat saya. Itu lihat tuh gereja kita. Kayaknya ngalami penurunan loh. Dari tempat yang nyaman menjadi tidak nyaman. Tapi ternyata itu langkah Tuhan menyelamatkan kita, dan di saat pandemi bisa dengan dana yang tersedia tuh bisa selamatkan jemaat. Sampai sekarang masih kirim kepada jemaat yang belum pulih secara ekonomi. Kirim sembako rutin 2 minggu sekali. Yang 2 minggu sekalinya lagi rutin beri makan kepada orang miskin. Kalau enggak dari mana, saudara? Tapi saya lihat, oh semakin orang punya hati penyembah, Tuhan tuh makin suka demonstrasi kuasanya. Amin. Makanya kan Tuhan cari. Tuhan mencari penyembah benar. Supaya apa? Supaya dia bisa demonstrasikan kuasa. Dan dia tahu orang-orang ini, orang-orang authentic worshiper, kalau didemonstrasikan kuasa Allah nggak bakal sombong. Dia dekat sama Tuhan, nggak mungkin dia sombong. Amin. Dia tahu kekuatan dari Tuhan. Dia tahu kakinya seperti kaki rusa, tapi yang memberi pertolongan itu Tuhan. Dia tahu ketika dia bersorak-sorai, Tuhan menolong dia, itu semua karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan suka authentic worshiper. Biarlah kita semuanya juga jadi authentic worshiper. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur selama masa yang sangat gelap di masa pandemi, Tuhan menyertai kami. Kami percaya juga ketika kami keluar dari sini juga, Tuhan terus menyertai kami. Biarlah kami tidak lupa, Tuhan, ada momentum pada saat gelap, kami teruskan pada saat terang juga, Tuhan. Kami tetap setia menjadi penyembah-penyembah-Mu yang berkenan di hati-Mu. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.